Aku dulu juga berawal nggak punya kamera loh, saya tuh nyewa awalnya. Oh iya? Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Yang pertanyaan pertama, apa yang bisa membuat seorang Yudis Ardana tersenyum? Apa yang bisa buat aku bahagia? Aku pasti tersenyum. Apa yang biasa buat kamu bahagia? Misalnya kan lagi hubungannya lagi baik sama orang tua atau sama pacar atau kerjaannya lagi lancar, aku pasti bahagia dan pasti senyum. Sesuatu yang membuat kamu happy lah gitu. Iya, sesuatu yang buat aku pasti senyum. Tuh kalau sekarang nih ditanya ngeliat kasih aku dong. Cinta, berarti jawabannya cinta. Cinta yang membuat Cinta. tersenyum. Iya. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang selalu menyemangati kamu ketika kamu terpuruk? Biasanya sih kalau lagi terpuruk aku akan merenung, menyendiri, kembali. Mungkin kalau di Bali nih enaknya tinggal di Bali, aku akan ke alam gitu. Oke. Dan paling sering sih aku nonton video motivasi di YouTube biasanya. Iya serius. Videonya Mary Rana bukan? Banyak. Salah satunya Mary Riana. Thank you. Banyak yang bagus. Thank you. Biasanya sih gitu. Biasanya gitu ya. Aku kalau nggak menyendiri, kembali ke alam. Pokoknya menenangkan diri lah biasanya. Oke, jauh dari keramaian Iya. berarti ya. Oke, pertanyaan ketiga. Seperti apa kamu 5 tahun yang lalu dan apa yang berubah dan apa yang nggak berubah? Kehidupan aku, sifat aku, dan pekerjaan aku semuanya berubah. Oke. Itu yang paling berubah. Yang tidak berubah? Nggak ada, bisa aku hampir semuanya berubah biasanya. Masa iya? Apa yang tidak berubah ya? Semuanya berubah berarti ya? Iya, karena aku tuh orangnya selalu belajar. Aku tuh hobinya ikut seminar kayak gitu. Oh iya, masa sih? Iya. Serius? Ntar aku mau dong ke seminar. Oh iya, boleh serius. Iya, series aku tuh ikut seminar, bukan hanya seminar motivasi, Ah. seminar bisnis atau apapun aku datengin. Oke, sip. Terus keempat, Ya. apa hal yang paling menakutkan yang pernah terjadi di hidup kamu? Mungkin dulu sempat ya, ketika sebelum aku masuk YouTube ya, aku takut kayak aku tuh nggak bisa kerja gitu. Karena aku orangnya belum pernah kerja, dan aku nggak suka kerja sama orang maksudnya ya, nggak suka kerja di perusahaannya orang gitu. Dan hobi aku tuh pada saat itu cuma sulap, dan itu aku sempat kepikiran sih, apakah bisa aku melanjutin hidup ini misalkan hanya dengan sulap aja. Itu penuh keraguan karena aku jarang banget lihat pesulap yang sukses tuh ada sih, tapi nggak banyak kan. Dan akhirnya YouTube change your life. Yes. Hal kelima, hal terbaik yang terjadi di hidup kamu bulan ini. Bulan ini Yes, bulan ini. aku baru habis tunangan. Beneran baru. Kemarin. Oh iya. Baru 1 hari yang lalu. Serius? Iya. Congratulations. Thank you. Wow. Kapan rencananya? Mudah-mudahan tahun ini lah. Nikahnya. Segera. Tahun ini segera ya. Amin. Kalau lancar tahun ini. Yes. Kalau kamu bisa mengajar satu mata pelajaran di sekolah, apa yang mau kamu ajarkan? Kalau aku boleh bisa ngajar, aku pilih komunikasi karena aku merasa itu skill yang ada di diri aku dan ingin aku bagi ke orang lain. Dan aku belajarnya tuh otodidak mungkin. Oke. Jadi mungkin itu yang akan aku sharing ke orang. Komunikasi itu berarti cara public speaking, Yes, cara gitu, berbicara, yeah. gitu ya. Aku pikir tadi kamu ngajarin sulap. Enggak. Enggak ya? Jangan ntar semua jadi saingan aku lah. Oke, pertanyaan ketujuh. Barang yang kamu masih simpan dari sejak kecil sampai sekarang. Kalau itu alat sulap tuh. Oh iya? Iya, aku tuh dari kecil hobi nonton sulap. Nah, ini satu cerita unik. Aku pernah diajak sama orang tua aku waktu kecil. Aku mungkin masih SD ke toko mainan. Toko mainannya besar banget. Disuruh milih satu mainan dan yang aku ambil itu alat sulap. Itu masih ada semua sampai sekarang. Wow, berarti memang tertarik di dunia sulap tuh dari sejak umur berapa? Mungkin sekitar 6 tahun Dari SD nonton-nonton ya? di TV ya. Dari SD. Dan sampai sekarang masih ada alat sulap? Masih ada. Wow. Keren. Berarti memang jangan-jangan anak aku juga suka sulap lagi. Iya, apa gitu. Aku tuh kalau di rumah nih, kalau teman-teman aku pada tahu, di rumah alat sulap itu aku sebutnya anak. Oh ya? Nah, jadi di rumah tuh aku punya banyak anak, aku simpanin di lemari kaca gitu. Iya. Itu alat sulap. Paling suka sulap, peralatan sulap kayak gimana? Kan ada banyak nih, ada yang kartu, ada yang apalagi biasanya ada yang benda-benda gitu. Kalau sekarang aku lagi hobinya tuh ngumpulin alat magic yang dia tuh ordinary object. Jadi berbentuk cincin, berbentuk pulpen, berbentuk pensil kayak gitu-gitu. Oke, unik tapi ada Special effect-nya. Seru. Oke, pertanyaan ke-8. Kebiasaan buruk apa yang mau kamu hilangkan? Aku orangnya nggak sabaran.
Mungkin kalau teman-teman aku pasti tahu semua. Kalau aku mau kerja tuh pengen cepet kelar segera gitu. Nggak bisa sabaran ya orangnya tuh. Oke, bagus dong. Berarti kan kalau dalam sisi kerjaan ya, berarti nggak bertele-tele langsung. Tapi kasihan tim aku nih. Mereka terforsir gitu. Oke. Ke-9. Nah, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu ketika kamu remaja, nasihat terbaik yang bisa kamu berikan kepada diri kamu yang masih muda? Wow. Mungkin mulai karir lebih awal, mungkin aku terlambat sekali untuk mulai bekerja serius. Gitu ya. Tapi kan itu pilihan. Aku nonton juga loh Draw My Life. Kamu lulus bukan hanya yang di Jakarta, tapi juga lulus ambil kuliah lagi hukum. Iya, karena pada saat itu belum siap masuk ke dunia kerja. Oke. Jadi ya apa opsinya, ya udah aku sekolah lagi deh gitu. Suka belajar kan? Enggak juga. Tapi kepake nggak ilmu hukumnya? Nah, kepakainya aku nggak bekerja di profesi itu, jadi aku nggak jadi notaris, nggak jadi pengacara, tapi kan kita punya ilmu terapannya, jadi aku tahu apa sih yang salah, jadi kita nggak akan melanggar misalkan kayak gitu. Keren, double degree berarti. Oke, pertanyaan ke-10. Apa kelemahan terbesar kamu? Saya nggak bisa sendirian. Mungkin teman-teman boleh lihat, aku nggak pernah pergi sendiri. Kalau saya keluar pasti harus ditemani sama orang lain. Oh ya? Saya nggak berani sendirian. Aku nggak nyaman kalau sendirian. Jadi kalau aku pergi pasti ngajak asisten atau ngajak pacar atau ngajak tim gitu. Orang yang memang udah dikenal. Yes, udah aku paling nggak ya. bisa sendirian. Teman-teman nggak akan nemuin aku makan sendirian di luar, itu jarang banget. Oh iya. Jarang banget, kecuali terpaksa aku lakuin. Berbahagialah dong sekarang, berarti kan nanti akan ada yang selalu ada yang mendampingi. Pertanyaan ke-11, kalau kamu punya superpower, maunya punya superpower apa? Wah, superpowernya kaya boleh nggak, Miss? Boleh. Cetak uang. Iya, aku soalnya mungkin superpowernya apa ya? Aku tuh ngefansnya sama Iron Man. Kenapa? Karena dia kaya, keren lagi, terus pinter lagi. Iya. Kalau superpower aku nggak tahu deh. Cuman kalau superhero idola aku Iron Man. Iron Man ya. Iya. Okay. Dia itu kan keren, selalu stylish, looks cool, tapi dia pinter dan dia kaya raya. Iya. Dan dia membantu orang-orang lain juga. Iya, termasuk Batman juga kayak gitu. Betul. Itu idola aku dua itu sih. Oke. Kalau pilih antara Iron Man sama Doctor Strange? Iron Man. Gitu ya. Doctor Strange kurang ganteng. Kurang ganteng. Iron Man sama Thor. Tetap Iron Man. Tetap Iron Man ya. Wah, cuma itu yang saya hafal di mana. Ada juga Thanos. Jangan Thanos kegedean. Kegedean. Oke. Pertanyaan ke-12. Ya. Film yang membuat kamu menangis. Aku tuh jujur ya, aku sering banget nangis loh kalau karena aku orangnya ini melankolis katanya. Aku sering kayak tanya-tanya teman yang psikiater kayak gitu-gitu lah. Mereka bilang saya tuh melankolis. Kalau ada drama dikit aku baper kayak gitu-gitu. Jadi kalau nonton drama pasti aku nangis. Terakhir ke bioskop apa? Nonton Dumbo ya bukan? Iya Dumbo ya, yang gajah bisa terbang itu nggak sampai keluar air mata kayak nangis gitu, cuman netes air matanya. Oh iya? Nonton Dumbo begitu dia bisa terbang itu kayak haru banget. Oke, you have a very soft heart. Terakhir, terakhir nih. Cara terampung untuk menghilangkan stres. Ala Yudis Ardana. Cara terampung untuk menghilangkan stres. Kalau hari ini aku stres, aku shopping. Masa sih? Iya. Oh iya, tapi kalau cowok shopping apa? Ya paling beli sepatu, beli baju, beli gadget gitu-gitu doang. Iya. Kalau menghilangkan stres paling enak itu sebenarnya liburan. Aku beruntung tinggal di Bali, gampang sekali kalau aku stres sama kerjaan sama macam-macam. Ya udah, main aja ke pantai. Paling gampang. Iya, enak ya, karena maksudnya saya pernah mendengar kamu bilang kamu tinggal di tempat yang terindah dan terenak yang ada di dunia ini, yaitu di Bali. Ya, betul. Aku punya kenalan teman bahkan dia itu traveling keliling Indonesia, semua provinsi dan akhirnya dia stay di Bali. Nggak salah pilihan karena orang lain juga berpendapat begitu. Bener. Thank you udah menjawab 13 pertanyaan. Udah ya? Udah kelar ya? Oke. Thank you banget sudah menjawab 13 pertanyaannya. Thank you banget juga udah meluangkan waktu nih. Tadi kita meluangkan waktu baik banget ya. Yang sebelumnya juga itu nyangka banget nih. Tapi at least sekarang udah bisa ditunjukin sulap tadi, udah menjawab pertanyaan. Thank you banget sekali lagi. Terima kasih. Sukses juga buat Yudis. Sama-sama. Dan mungkin pesan terakhir deh buat para anak-anak muda nih. Mungkin anak zaman sekarang kan banyak banget nih cita-cita pengen jadi YouTuber. Cuma kadang mereka merasa gitu, mereka merasa bahwa aduh bisa nggak ya, yang lain udah jutaan nih. Sedangkan saya kayak nggak punya apa-apa, takutnya nggak bisa, tim juga belum punya. Iya betul. Kalau untuk seperti itu berarti mau mencapai mimpi ya, dan
mau jadi YouTuber misalkan tadi contohnya. Yang paling gampang, aku dulu juga berawal nggak punya kamera loh. Saya tuh nyewa awalnya. Oh iya? Saya awalnya sewa kamera. Sampai di 20.000 subscriber kalau nggak salah, aku baru beli kamera yang pertama. Oke. Nah, kamera saya sewa, tim juga nggak punya, minta tolong teman pada awalnya. Kemudian ya kita gaji semampunya. Kata-kata terakhir nih buat teman-teman, tips mungkin ini ada di pakaian aku hari ini. Ini dia, take action. Take action. Ada lagi di sebelah sini nih. Do something. Do something. Oh, this is Jadi nice. apapun itu mimpi kalian, cita-cita kalian, keinginan kalian harus dimulai dari suatu langkah kecil, yaitu lakuin aja dulu. Nah, nanti setelah itu apa ya pengembangannya berikutnya lah. Harus beraksi, harus take Aksi dulu. action. Ini adalah contoh nyatanya. Thank you sudah menjadi inspirasi bagi kita semua, Mudah-mudahan. khususnya buat anak-anak muda lainnya. Dan jangan lupa pengen nonton video keren yang tadi kita bicarakan itu ada di channelnya Yudis Yudis Cak. Ardana. Oke. Jadi thank you semuanya. Sampai ketemu. Bye.